Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Niken Stiorini di channel Niken Stiorini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol tentang salah satu manfaat emas, yaitu safe haven. Teman-teman pernah melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kah? Seperti banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Kemudian sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak. Dan ada juga yang gaji naik tapi kebutuhan selalu tidak tercukupi. Atau salah dalam menetapkan harga saat menjual aset, serta merasa bahwa asetnya tidak meningkat, bahkan selalu menurun. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicarakan tentang manfaat emas. Manfaat emas di sini ada 14 ya. Yang pertama adalah safe haven. Kemudian yang kedua harga cenderung naik. Yang ketiga zero inflation. Yang keempat tabungan atau aset terbaik. Yang kelima hakim yang adil. Yang keenam keberkahan emas. 7 hukum perdata emas. 8 multiple use, 9 bisa diwariskan, 10 mengontrol sifat konsumtif, 11 pinjaman cerdas, 12 terjauhi dari riba, 12 wakaf produktif, dan yang terakhir ke-14 adalah universal currency. Itulah tadi 14 manfaat emas yang akan kita bahas di sini adalah manfaat pertama yaitu safe haven. Apa itu safe haven? Safe haven atau disebut juga pengaman nilai atau zero inflation adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Seperti keadaan sekarang ini dengan adanya wabah corona yang juga mempengaruhi dari keadaan politik di dunia secara luas. Oke teman-teman, kemudian bagaimana manfaat emas ini bisa dikatakan bahwa salah satu manfaat emas ini adalah safe haven ya, atau pengaman nilai. Bisa kita lihat pada tabel berikut ya teman-teman. Jadi di sini digambarkan, misal pada tahun 1990 kita mempunyai uang sebesar 50 juta rupiah. Dan pada tahun itu juga harga emas sekitar 23.000. Nah, kita belikan yang 50 juta rupiah itu emas, maka akan diperoleh 2174 gram. Wow, nggak kebayang ya teman-teman. Semoga kita semua bisa memilikinya ya, amin. Jadi 50 juta pada saat itu kita akan mendapatkan 2174 gram ya, tahun 1990. Sementara ketika dibelikan bensin premium ya, maka dengan harga 550 per liter, maka akan diperoleh 90.909 liter teman-teman. Itu tahun 1990. Kemudian dengan berjalannya waktu kita biarkan ya simpanan emas itu, misal dan pada tahun 1998 ini harga emas adalah 140.000. Maka kita bisa melihat bahwa simpanan emas kita dulu yang kita belikan tahun 1990 ini sebanyak 2174 gram itu ketika kita konversikan ya, ketika kita bayangkan kita akan membeli premium ya, yang tahun 1990 itu kita mendapatkan 90.000 liter, maka di tahun 1998 ini kita mendapatkan premium sebesar 253.000 liter ya. Jadi lebih banyak begitu ya.
premium yang kita peroleh. Sementara kalau kita menyimpan dalam bentuk uang, maka yang tahun 1990 itu kita mendapatkan 90.000 liter, maka di tahun 1998 ini kita hanya mendapatkan 41.000 sekian liter ya. Jadi kalau dalam bentuk uang kita jumlah premium yang kita peroleh menurun ya teman-teman, tapi ketika kita simpan dalam bentuk emas, jumlah premium yang kita peroleh ini akan meningkat ya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman, mengapa emas ini dikatakan sebagai safe haven atau pengaman nilai. Nah, apalagi tahun 1998 ini harga emas memang mengalami perkecualian ya peningkatannya, sampai meningkat yang dari 140.000 ini sampai 250.000 per gram ya. Bisa kebayang ya berapa lagi yang bisa kita, berapa liter lagi yang bisa kita peroleh ya dengan uang kita gitu ya. Jadi itu tadi ya teman-teman penggambaran bagaimana emas ini, salah satu manfaat emas ini adalah dikatakan sebagai safe haven ya. Jadi ada satu pesan ya teman-teman yang perlu kita ingat, bahwa simpanlah emas, maka apa perubahan yang terjadi akan tenang, karena nilai akan tetap terjaga, bahkan cenderung naik ya. Jadi begitu tadi ya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya uraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.